Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat berbahagia dalam bersama kita mendengarkan firman. Semoga kasih Tuhan akan memenuhi, menguasai hidup kita, membangkitkan kerinduan kita akan pribadi Tuhan, bukan hanya kepada berkat Tuhan, pertolongannya, mujizatnya, dan lain sebagainya. Tapi setiap kali kita bisa beribadah, sesungguhnya itu harus menjadi pernyataan kita kepada kerinduan hati kita kepada Tuhan. Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, yang pasti kita sedang berada pada hari-hari, pada keadaan dunia yang semakin hari, bukan semakin membaik, sekalipun di sana sini pertumbuhan, perkembangan dunia ini semakin modern, ya, tapi justru bagi kita keadaan dunia hari-hari ini adalah semakin jahat, semakin gelap, semakin dekat kepada kehancuran. Untuk satu waktu kata Sultan Petrus, ya, dunia ini akan meleleh dalam nyala api. Untuk menggenapi yang dikatakan Tuhan Yesus, langit bumi akan lenyap, tapi perkataanku akan tinggal selama-lamanya, dan orang yang melakukan kehendakku itu juga akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang juga mendengarkan pemberitaan lewat saluran internet, dimanapun saudara berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, saya sampaikan salam sejahtera dari kami yang ada di Desa Manenggo di Kecamatan Lamuan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan memberkati kita semua. Kesempatan hari ini saya masih kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ke-15. Pemberitaan kami Yohanes 15 ini dimulai dari tanggal 1 ya, bulan Januari tahun 2016. Merupakan pemberitaan firman dalam sistem penggembalaan, firman penggembalaan. Mungkin bagi saudara-saudara yang baru kali ini ada bersama kami, ini juga dapat merupakan satu tema tersendiri. Tapi bagi kami cuma di sini, cuma dari Kumaratas, ini merupakan pemberitaan firman dalam sistem penggembalaan, firman penggembalaan, sehingga apa yang mungkin didengar minggu yang lalu, Selasa yang lalu, ataupun ada 2 minggu yang lalu, jika belum ada pengertian, belum sampai kepada pengertian, ataupun sudah ada pengertian tapi belum sampai kepada pengenalan yang benar, maka hari ini kita kemudian kembali dibawa untuk bisa memahami firman yang kita dengarkan pada waktu yang lalu, menambah pengertian untuk membawa kepada pengenalan yang benar terhadap pribadi Yesus. Pengenalan ini berbeda dengan pengetahuan, knowledge, ya, itu sangat berbeda. Pengetahuan orang bisa mengetahui dengan akal, tapi pengenalan itu hanya terjadi di dalam hati. Mengenal karena pengalaman, mengenal karena mengalami. Ya, kita semua tahu, kalau saya tanya siapa presiden kita, saudara pasti tahu. Oh ya, saya tahu. Anak sekolah juga ketika diajar, anak sekolah TK juga bisa, ketika diajarkan dia bisa ingat, ditanya dia tahu. Tapi ketika saya tanya, apa kita pernah mengenal dia? Apa kita pernah ada bersama dengan dia di satu keadaan, di satu tempat, di satu situasi, kemudian kita berdialog, kita bertukar pikiran, kita saling sharing, saling berbagi. Mungkin belum pernah ada di antara kita. Pengetahuan itu berbeda dengan pengenalan.
Andai kata pun kita pernah bertemu dengan beliau, presiden kita, sekali, 2 kali, kita ketemu, kita berbicara untuk waktu yang singkat, kita ada pengalaman. Tapi pengalaman itu masih sangat minim, sangat terbatas. Dan itu untuk mengenal lebih jauh, kita harus lebih banyak ada bersama dengan Dia. Begitu kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan di dalam firman Allah bukan hanya memberi satu pengetahuan, ya, tapi untuk membawa kita kepada suatu pengenalan. Ada 2 macam pengenalan yang bisa kita alami dari Tuhan lewat firman, yaitu pengalaman lewat kita beribadah, kita mendengarkan firman, kita alami pekerjaan firman, firman menjadi pengalaman, kuasa dari firman kita alami saat kita ada masalah, saat kita ada kesulitan, kita menghadapi jalan buntu, firman menjadi pengalaman. Ya, firman yang dengar ketika dipraktekkan, dipegang, dipraktekkan, kita kemudian alami pengalaman. Oh iya betul apa yang dikatakan oleh firman. Tapi ada pengalaman yang lebih istimewa, yaitu berdasarkan pewahyuan, pembukaan yang diberikan oleh Tuhan secara pribadi. Yohanes Pembaptis adalah rasul yang terbesar, nabi yang terbesar yang sejak dari perjanjian lama sampai kepada kegenapannya. Yohanes Pembaptis mengenal pribadi Yesus bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi apa yang ditaruhkan. Karena Yohanes Pembaptis, nabi yang istimewa, Alkitab mengatakan dia adalah orang yang diutus. Tidak disebutkan dia dipanggil atau dia dipilih, tapi dia adalah orang yang diutus, yang kemudian ditugaskan untuk merintis jalan bagi kedatangan Mesias. Jadi itu ada sedikit perbedaan antara pengetahuan, pengertian kita secara akal dan pengenalan. Ya, mari Yohanes 15 kita membaca ayat yang kedua, kemudian ayat yang keempat, ayat 2 dan ayat yang keempat. Sudah tidak membawa Alkitab bisa melihat di tampilan di monitor. Saya tidak bisa katakan bisa melihat di layar karena tidak pakai layar. Layarnya adalah dinding ini. Ya, tapi saya ada monitor di muka sana. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini yang perlu digarisbawahi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Sama seperti ranting tidak bisa berbuah atau tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, perhatikan ini hal itu yang harus digarisbawahi. Demikian juga kamu, Alkitab mengatakan, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal, tidak melekat pada pokok anggur. Tapi ayat 2 tadi memberitahu begini dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 2, ya, ayat yang kedua, setiap ranting padaku, itu artinya ranting ada sementara melekat, ada sementara berbaur dengan pokok, tidak terlepas. Ya, setiap ranting padaku, itu artinya ranting itu sedang melekat seperti tanaman pohon, ya, ranting cabang. Tadi ayat yang keempat, jikalau kamu tidak tinggal, kalau carang itu tidak melekat pada pokok, kamu tidak berbuah. Tapi di sini seakan-akan setiap ranting padaku yang ada melekat pada pokok, ya, yang tidak berbuah dipotong. Itu
Kita mau berhenti di situ. Kata dipotong memang bahasa ini saya ulangi untuk saudara-saudara yang mungkin kali ini baru mengikuti ini. Ya, kata dipotong untuk bahasa Indonesia. Tapi dari bahasa Inggris kemudian saya ke bahasa Greka, itu kata dipotong itu diterjemahkan dengan kata airo, A-I-R-O, to lift up, diangkat, lift up. Ya, bukan dipotong, tapi diangkat. Jadi setiap saya tidak menyalahkan terjemahan bahasa Indonesia, tidak. Ya, saya juga cuma mengerti bahasa Inggris sepotong-sepotong. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu diangkat, artinya tidak dipotong. Diangkat itu artinya diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kemurahan, diberi belas kasihan, diberi kasih karunia oleh Tuhan. Pemotongan itu nanti akan terjadi kapan? Waktu Tuhan datang. Ya, waktu Tuhan datang kedua kali memang ini akan terjadi pembersihan, pemisahan besar-besaran seperti yang saya selalu ingatkan. Saya kaya pada kedatangan Tuhan lalang dan gandum itu akan dipisahkan, kambing dan domba akan dipisahkan. Ya, tapi selagi waktu itu belum tiba, di perumpamaan tentang lalang yang tumbuh di antara gandum, ketika saudara-saudara yang merawat ladang gandum itu, ketika bangun dia lihat yang ditaburkan benih baik, dia katakan kepada tuannya, tapi kenapa ada lalang? Bagaimana kalau kami cabut saja? Tapi tuannya bilang jangan, biarkan dia bertumbuh bersama sampai pada musim menuai. Ya, so kalau dicabut sekarang nanti yang gandum itu bisa ikut tercabut, dibiarkan. Itu artinya apa? Itu masih ada kemurahan, kehidupan yang masih, kalau Yohanes 15 dalam kelakuan, dalam praktik hidupnya kita banyak kali gagal dalam ibadah pelayanan benar, gagal dalam melakukan kehendak Tuhan, dan gagal dalam menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita gagal. Ingat, kita belum akan dipotong, tapi kita diberi kemurahan, diangkat, diberi belas kasihan. Itu karena Tuhan tidak akan menyalahi firman-Nya. Aku datang bukan untuk menghukum, aku datang bukan untuk menghakimi. Ya, bisa satu ayat 18 Yohanes 3 kita mengulang ini untuk jemaat setempat, untuk saudara yang mungkin baru kali ini sudah ingatkan, jangan kegagalan kita hari-hari ini membuat kita putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Ya, kalau sampai hari ini kita masih belum berubah, kita masih suka dengan praktek hidup lama, kelakuan hidup lama, ayo berubah. Selagi umur masih diberikan oleh Tuhan, diperpanjang oleh Tuhan, setiap detik pertambahan umur kita itu adalah seharga keselamatan hidup kita. Ya, setiap detik kedatangan Tuhan dalam sekejap mata. Saya itu artinya bahwa setiap detik yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah seharga keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 ini dimulai dulu. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini. Ya, hari Minggu yang lalu juga dalam bab-bab studi hari Selasa saya jelaskan. Kemarin dalam ibadah keluarga Tuhan bisa saja menyingkirkan, menghapus manusia yang diciptakannya karena berdosa. Bisa saja dia membentuk manusia yang baru, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa? Karena begitu besar kasih-Nya,
kasihnya, hatinya Tuhan itu tidak rela kalau suatu kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan cuma harus binasa. Dia bersabar, dia berikan waktu, dia berikan kesempatan. Dan waktu, kesempatan, perpanjangan umur yang kita terima itu adalah kasihnya Allah. Bukan karena kita kuat, kita sehat, bukan karena kita secara rutin check up ke dokter, tidak. Ya. Tapi itu karena wujud dari kasih Allah yang besar, yang sekalipun dia tahu kita masih ada dalam kekurangan, dalam dosa, tapi dia tidak menghukum. Dia beri waktu di balik kasih itu. Tadi juga Sangkor menyanyikan kasih itu menutupi pelanggaran. Kemarin saya bicara itu. Di mana tidak ada kasih, di situ pelanggaran akan bertambah. Tapi di mana ada kasih, pelanggaran itu akan dihapus oleh Tuhan. Di mana ada kasih. Kalau kita punya ada kasih, kita akan rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau hati kita dipenuhi oleh kasih, 2 Petrus pasal 1, kita bukan cuma mampu mengasihi saudara-saudara kita, tapi kita mampu mengasihi sampai kepada musuh kita. Kita akan mampu mendoakan mereka yang menganiaya kita. Kita akan mampu berdoa untuk mereka yang berbuat jahat kepada kita. Tidak ada penghakiman. Kenapa kita mesti menghakimi? Sedangkan Tuhan saja tidak menghakimi kok. Lihat, karena kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang, kecuali kalau kita tidak mau percaya, kecuali kalau sekarang saudaraku, orang yang tadinya percaya berubah menjadi orang fasik, menjadi orang bidah, menjadi orang yang membelakangi Tuhan, membelakangi salib, membelakangi kebenaran Tuhan. Tapi kalau kita masih, saya mengatakan bulan, sekalipun dosa kita begitu jelas, begitu nyata, ya saya bilang merah seperti kirmisi, tapi di hati ini masih ada tersimpan sikap percaya, masih tersisa, masih seringkali, oh iya, Tuhan itu yang berkuasa. Ingat, saudara itu masih ada kesempatan untuk diangkat. Seperti penjahat yang ada di sisi Tuhan, ya, yang sudah berada pada detik-detik maut, menjemput dia. Sedikit pengakuannya kepada Tuhan ketika temannya menghakimi Tuhan, kalau betul engkau anak Allah, engkau Mesias, turun dari salib, selamatkan dirimu. Penjahatnya seperti, jangan bicara begitu. Kalau orang dua, kita berdua sama, kita dihukum karena kejahatan. Yang satu bilang, tapi orang ini dia tidak bersalah. Kapan dia tahu kalau Tuhan itu tidak bersalah? Padahal dia adalah penjahat, pembunuh. Tapi yang saya tahu, saya percaya sebelum dia ditangkap, diadili, divonis hukuman mati di salib, penjahat ini pernah dengar tentang Yesus dari Nazaret. Dia pernah dengar ada Yesus, ada orang yang namanya Yesus, dan disalib di puncak dari dosanya, karena dihukum puncak dari dosanya, dia ketemu Tuhan. Ya, dia bertemu Tuhan dalam keadaan berdosa, dalam keadaan oleh hukum dunia dia sudah divonis harus mati. Karena itu ketika teman penjahatnya mencela, menghina, merendahkan Yesus,
Dia bilang jangan berbuat seperti itu. Kita berdua layak dihukum, tapi orang ini tidak bersalah. Dan dia bilang, Yesus ingat aku. Kalau engkau datang sebagai raja, terjemahan dia bilang, kalau engkau sampai ke dalam kerajaan surga. Apa Tuhan bilang? Hari ini juga aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Kemarin kita bicara tentang Firdaus, Taman Eden, suasana keriangan, suasana kesukaan. Bukan berarti dia tiba-tiba masuk di Firdaus, dia masih dikubur, kan? Dia nanti bangkit, akan datang kedua kali. Itu penjahat yang mati di salib itu. Dia nanti bangkit untuk Tuhan datang. Ya, tidak ada orang yang ada satu dua, ada beberapa orang-orang kudus yang bangkit waktu itu, waktu Yesus bangkit. Tapi pada umumnya, sekalipun dia orang percaya sampai hari ini, kalau dia mati, selalu saya bilang tidak benar kalau MC-nya bilang hari ini dia sudah kembali ke rumah Bapa. Hari ini dia ada di dalam pangkuan Bapa. Keluarga mengasihi, tapi Allah lebih mengasihi. Siapa yang bilang? Mungkin orang itu mati dalam keadaan berdosa. Apalagi kalau pendetanya bilang begitu. Bisa-bisa nanti waktu kebangkitan, waktu penghakiman ternyata orang itu di neraka. Keluarganya bilang, kita ingat waktu dia meninggal, pendeta khotbah dia sedih rumah Bapa. Siapa ini dia neraka, berarti pendeta berdusta. Dia apalagi ditambah dengan bumbu begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Siapa bilang Tuhan memberi, Tuhan mengambil? Oh, ada di firman. Baca dulu firman yang mana. Itu perkataan Ayub, bukan perkataan Tuhan. Itu Ayub yang bilang begitu. Tapi Tuhan tidak pernah bilang, kalau aku memberi, nanti aku ambil lagi. Yohanes 3 tadi, kasih diberikan, anak tunggal diberikan, barang siapa percaya tidak binasa. Sebaliknya, kalau ada yang tidak percaya berarti binasa. Kebalikannya begitu. Ayat 17 ini berkaitan dengan cara. Sebab Allah memutus anaknya ke dalam dunia. Allah memutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, menghukum. Ya, Indonesia bilang bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dunia yang dimaksud ini bukan dunia secara geografis ini, tapi dunia yang dimaksud ini menuju kepada orang-orang berdosa. Ayat 29 Yohanes 1. Ya, jadi dunia ini bukan dunia secara geografis, tempat di mana kita ada seperti ini di Sulawesi Utara, di Desa Manimbo. Tapi dunia ini bicara tentang orang berdosa. Ya, ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Apa dunia? Dosanya dunia ini yang dihapus, sehingga dunia ini tidak akan dibinasakan. Bukan. Yang dimaksud dosa dunia ini, dosa seluruh umat manusia. Jadi bukan dunia ini. Nanti kalau baca, wah dunia ini, dosa dunia dihapus. Dosanya manusia yang ada di dalam dunia. Ya, kalau dunia ini sesuatu yang sudah dikuasai oleh setan, ini tidak akan dipertahankan oleh Tuhan. Ini nanti akan meleleh, dibakar Allah dalam nyala api, tapi bukan dibakar, bukan dihancurkan oleh senjata pemusnah massal nuklir. Nah, dunia yang kita tempati, ya, kata firman,
itu akan meleleh dalam nyala apinya Tuhan. Bukan nyala api yang diciptakan oleh manusia dengan senjata nuklir dan lain sebagainya, bukan. So, kalau dunia ini nanti binasa, meleleh dalam nyala api oleh karena senjata buatan manusia, firman Allah ini tidak benar. Tapi dunia ini tidak akan dibakar oleh nyala api dari manusia, tapi nyala api Tuhan di hari pembalasan. Ya, jadi dia datang tidak untuk menghukum, tidak untuk menghakimi. Ayat 29 Yohanes 1, menghapus. Kata menghapus di sini itu sama dengan Yohanes 15 ayat 2 yang bahasa Indonesia bilang carang yang tidak berbuah itu dipotong. Sama. Kata menghapus ini diterjemahkan dari Greka dengan kata airo, A-I-R-O. Jadi anak manusia atau anak domba Allah datang untuk mengangkat dosa umat manusia. Dan itu sudah dilakukannya ketika dia naik di kayu salib. Semua dosa kita diangkat, dipikul. Pada hari Selasa saya gunakan kalimat begini. Di kayu salib Yesus menanggung segala akibat ketidakbenaran kita. Semua kejahatan, semua hidup tidak benar kita, akibatnya ditanggung oleh Yesus. Di kayu salib Yesus menanggung segala akibat ketidakbenaran kita. Tapi kita yang ada sampai hari ini, kita menerima kalau Yesus menanggung semua akibat ketidakbenaran kita, tapi kita justru kita menerima akibat dari kebenarannya. Betul? Ya, bisa dicerna ya. Di salib Yesus menanggung semua akibat dari ketidakbenaran, semua yang jahat, yang buruk, yang kotor, yang rusak karena ulah kita, ulah manusia, ulah orang berdosa kita urus. Tapi dari menanggung itu, akibatnya kita menerima semua akibat dari kebenarannya. Karena dengan salib, kematian di salib, maka dosa dunia ini diselesaikan. Ketika dia berseru sudah genap atau sudah selesai, sampai kepada dosa keturunan, dosa warisan. Sebab di dalam Yohanes 19 sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, menyerahkan nyawanya atau rohnya, sebelum dia berseru sudah selesai, terakhir yang dia kerjakan adalah meminum anggur asam, anggur bercampur cuka, anggur asam. Ketika diminum, kan dia teriak, aku haus. Itu ada penjahat yang dibawa, dia punya hisap, itu tanaman seperti semak, dicelup ke anggur asam. Kemudian ujung hisap ditaruh di bibirnya Tuhan, itu anggur asam. Sesudah dia meminumnya, dia kemudian berteriak, sudah selesai. Baru dia menyerahkan nyawanya. Yesus mati bukan karena tentara Romawi. Jangan salah ya. Yesus mati bukan karena dibunuh oleh tentara Romawi.
Dia mati karena dia rela menyerahkan nyawanya. Bisa dibaca Yohanes 19 itu. Saya buktikan ya, supaya kita tahu kenapa cara Yohanes 15 itu bukan dipotong, bukan dikerat, tapi diangkat. Karena Tuhan datang bukan menghukum, bukan menghakimi, tapi memberi kesempatan kepada kita. Setiap kita, sekalipun ada orang yang hidup jatuh bangun dalam dosa, tapi masih di hati kecil masih tahu, masih percaya Yesus adalah Tuhan. Ada saat ketika dia berseru seperti penjahat di sisi Tuhan, dia ada kesempatan diangkat. Dia tahu waktunya sudah. Yohanes 19 ayat berapa? Bisa temukan? Haleluya. Ayat yang ke-28 mulai. Sesudah itu, karena Yesus tahu, karena dia tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, sudah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ya, Aku haus. Haus itu dosa, itu keinginan. Perkataan haus di sini itu juga mau menggenapi hukum ke-10 dari hukum Taurat. Sebab hukum ke-10, jangan kamu mengingini, jangan ingin ini dan seterusnya. Sementara kita hidup, tidak mungkin kita hidup tanpa keinginan. Ya, ingin makan, ingin minum. Selama makan minum itu sudah masih dalam batas-batas tertentu, apa-apa, memang perlu. Tapi makan minum yang melewati batas itu menyeret seseorang jatuh dalam dosa makan minum. Kata firman. Ya. Jadi makan minum itu bisa jadi dosa. Sekarang makan minum yang paling populer di negara kita itu adalah dalam hal narkoba, penggunaan obat-obat terlarang. Itu salah satu contoh dosa makan minum. Ya, sia-sia kita say no to drug. Mana-mana berhenti coba gate. Sekarang sudah berhenti coba gate. Di mana saya baca kemarin, berhenti coba mabuk. Itu lain kali cuma spanduk, cuma slogan. Kalau orang itu tidak mengerti, kalau dia orang Kristen, kalau dia tidak mengerti tubuh kita ini tubuh siapa punya. Ketika kita dibeli, ditebus oleh Tuhan, Rasul Paulus bilang, kamu bukan lagi milik kamu, tapi milik Tuhan. Barang siapa merusak rumah Allah, 1 Korintus 3, dia akan dibinasakan oleh Allah. Itu yang harus kita tahu. Ya, ada himbauan bagus, tapi himbauan hanya berhenti pada himbauan tanpa pengertian dan pengenalan kepada pribadi itu. Ya, aku haus, jadi menggenapi setelah itu tuntutan ke-10 dari 10 hukum Taurat. Ya, tapi ini juga ada pengertian yang kita lihat. Ya, ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Ya, penuh anggur asam. Ada satu bekas. Bekas itu artinya bejana. Ya, bejana. Penuh anggur asam. Terus, maka mereka mencucukkan bunga garam yang telah dicelupkan dalam anggur asam, ya, pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Terus, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Terus, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan rohnya. Jadi bukan Tuhan mati dibunuh. Ya, enggak. Yesus kalau dia mau mati, enggak bisa mati. Dia 100% manusia ketika datang ke dunia, tapi dia adalah Allah. 100% adalah Tuhan. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya.
Terjemahan lain bilang menyerahkan rohnya. Kemarin saya jelaskan, kalau manusia ada tubuh, ada nyawa tanpa roh, itu sama dengan hewan. Dia menyerahkan rohnya. Dia mati, dia menundukkan kepala, menyerahkan roh. Tapi sebelum itu adalah dia menyelesaikan dosa, semua dosa manusia, ya, sampai kepada dosa warisan. Kitab Yeremia, kitab Perjanjian Lama, ya, haleluya. Seorang orang tua yang berbuat dosa, anak yang menanggung. Orang ayah yang makan asam, anaknya yang menanggung rasa ngilunya. Nah, di sini Yesus yang meminum asam itu supaya bukan cuma dosa pada umumnya dihentikan, diselesaikan, tapi sampai kepada dosa warisan diputus mata rantainya. 1 Petrus 1 ayat 18-19 dibuktikan. Ya, saya selalu menyampaikan firman harus ayat menerangkan ayat, bukan logika. Logika selalu membenturkan kita dengan kenyataan. Kalau dunia, fakta itu adalah kebenaran. Tapi dalam firman, saya ke fakta dan kebenaran berbeda. Sudah saya jelaskan, faktanya Sarah, istrinya Abraham, tidak mungkin secara medis, tidak mungkin bisa mengandung apalagi melahirkan. Itu fakta. Tapi kebenarannya tidak begitu. Kebenaran firman, Sarah yang sudah menopause, sudah mati haid, bisa mengandung. Dan kita adalah keturunannya, Israel terutama. Tapi faktanya, ya, mau diperiksa ke ahli kandungan, mau diperiksa ini, mau di apa saja, secara medis, dengan teknologi, kemajuan teknologi kedokteran sekalipun, maka seluruh dokter di dunia akan memvonis dia tidak mungkin bisa mengandung apalagi melahirkan. Itu fakta. Secara medis bisa, ya, secara yuridis mungkin, oh iya. Tapi kebenaran berbeda dengan fakta. Karena itu kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan selalu terbentur dengan ini, pandangan mata. Ketika orang ketemu orang yang hari-hari yang lalu kalau ketemu suka menyapa, ya, suka tegur, tiba-tiba hari ini aku dapat, dia tidak melihat, atau dia melihat tapi tidak menegur, senyum saja tidak. Kita mulai berasumsi, kita mulai mereka-reka. Oh, karena ini dia, karena begini makanya kita mulai menghakimi. Orang tanya, kenapa kok kamu bilang begitu? Iya, kita mau apa dengan dia? Dia malah buang muka. Lebih suwe lagi, pas waktu apa dia buang ludah, dia meludah. Sampai Faris, itu kan fakta. Dia ada lihat, kami dua yang jalan, dia saksi. Orang itu mungkin beban mentalnya, beban pikirnya terlalu banyak, sehingga dia berjalan, dia melihat kita seperti tidak melihat, karena pikirannya tidak ke situ. Karena gitu, itu fakta, tapi kebenarannya. Saya punya pengalaman begini. Suatu waktu ketemu anggota jemaat, ini sudah almarhum. Ya, pas ketemu, saya melihat dia, tapi di saat itu mohon maaf, saya tidak bisa menahan ludah yang ada di mulut. Ketemu di jalan, tapi saya tidak meludah ke kanan, ke kiri. Jadi pasti tidak lihat dia kan waktu berpapasan. Iya, sudah bisa tahu bagaimana
Kalau jemaat ketemu gembala begitu, bagaimana pikirannya? Kamu main gembala, udah apa? Buang muka, baludai, gitu. Tapi dia simpan, gitu. Rasa tidak senangnya disimpan. Kemudian satu kali terjadi di tempat yang berdekatan dengan waktu saya ketemu dia. Ketika ketemu, pas saya lihat dia, saya anggukkan kepala, dia malah melengos, membuang muka ke kiri sambil meludah. Bisa bayangkan? Dia sadar, ketemu kepala ada buang muka, meludah. Kali dia datang ke rumah saya, Om, saya minta maaf. Dulu saya hakimi Om begini. Ternyata tuh lalu waktu ketemu Om, saya justru berbuat yang sama. Saya tidak apa-apa. Om, saya juga tidak sengaja kok begitu sama kamu. Dan saya tahu kamu juga tidak sengaja. Tapi faktanya kan begitu. Tapi kebenaran yang ada yang saya tahu, saya bukan menyengajakan sesuatu itu kepada dia. Gitu loh. Harus bedakan fakta dan kebenaran. Tapi kebenaran firman ya, bukan kebenaran lain. Kalau kebenaran lain itu bisa diputar, kita jadi putih, putih jadi hitam. Tapi kebenaran firman, langit bumi lenyap, tapi kebenaran tidak bisa berubah. 1 Petrus 18-19. Ini dosa turunan ditebus, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, ya, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, ya, bukan pula dengan perak atau emas, ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Rasul Petrus ingatkan, sebab kamu tahu, ya, bahwa kamu sudah ditebus. Kita harus tahu, kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi. Itu dosa warisan. Itu ditebus oleh Tuhan supaya tidak terjadi hukuman. Tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tapi diangkat. Kata ditebus ini, saya kira itu diterjemahkan dengan lutro. Maaf, saya tadi sudah ada 2 kali menyebut bahasa ketika, padahal ketika saya ketika kampus, karena saya tidak sekolah teologi, jadi ketika saya ketika kampus dibantu saya dengan alat bantu yang lain. Saya kira, haleluya. Ini kita kata ditebus di sini, itu artinya kita dibebaskan dari perbudakan. Dibebaskan dari perbudakan. Kalau bisa ditampilkan kebaktian Bible Study 2 minggu yang lalu itu sudah ada. Kita dibebaskan dari, kita diperbudak oleh dosa sampai kepada dosa warisan. Orang bilang begini, oh iya dia kan memang begitu, soalnya kayak bapak begitu. Hati-hati bicara itu. Iya memang di keluarga kok begitu, orang sanggup begitu. Kalau kita lakukan itu secara sadar, kita ungkapkan itu sama artinya kita menolak, merendahkan, menghina korban Kristus. Nanti tidak ada pengampunan. Kata Lutero itu kita dilepaskan dari perbudakan, kita diangkat jadi anak, dijadikan anak, bukan budak. Kita dijadikan anak sampai menjadi anak sulung, menjadi miliknya Tuhan, menjadi anak yang kemudian nanti melewati proses oleh firman, dilahirkan baru oleh firman menjadi anak sulung. Ayat 18 Yakobus 1. Kita ini dulu kita hidup dalam perbudakan oleh dosa,
Saya lihat bukan cuma dosa perbuatan, tapi dosa warisan. Karena itu jangan sekali-kali kalau saudara mengaku saudara percaya, jangan bilang, oh iya DP bapak begitu, makanya DP anak begitu. Kalau kita lakukan seingatkan lagi, itu artinya kita menyingkirkan, memustahilkan, kita mengkerdilkan, mengecilkan kuasa dari salib ya Tuhan. Jangan pernah ada. Kalau ada minta ampun sama Tuhan. Sebab kita ditebus, kita dijadikan dari budak, diangkat jadi anak angkat, ya. Atas kehendaknya sendiri. Atas kehendak sendiri. Ia telah menjadikan kita. Ia menjadikan kita, melahirkan kita Oleh firman kebenaran. Supaya kita. Pada tingkat yang tertentu. Pada tahap tertentu. Menjadi anak sulung. Kita jadi anak sulung. Di antara semua ciptaan. Semua ciptaan. Anak sulung itu siapa? Itu kehidupan milik Tuhan. Ya, Keluaran 13 mengingatkan. Hari Minggu saya juga masih mengulangi ini. Jadi yang belum paham jemaat, dengarkan lagi ini. Ya, Keluaran 13 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ada sebelumnya di garis bawahi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah bagiku. Ya, semua anak sulung. Semua anak sulung. Semua yang lahir terdahulu. Dari kandungan pada orang Israel. Dari kandungan kepada orang Israel. Baik pada manusia. Maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Baik pada manusia. Manusia itu menunjuk kepada orang Israel. Hewan itu menggambarkan bangsa kafir. Tidak ditebus sebenarnya. Dalam Matius 15 Tuhan bilang kepada perempuan Kanani, aku datang, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari antara orang Israel. Bangsa kafir tidak. Hewan, manusia yang sulung pada manusia itu menuju kepada orang Israel. Yang sulung pada hewan itu gambar dari bangsa kafir. Tapi kita ditebus. Karena apa? Dengan penebusan itu Tuhan bilang, akulah yang mempunyai mereka. Itu kehidupan sulung dari budak, ditebus, diangkat jadi anak, mengalami kelahiran baru oleh firman, melewati proses pembaharuan oleh firman, menjadi anak sulung. Anak sulung itu milik Tuhan. Lebih jauh saya mengatakan di Yohanes 3 yang disebut anak sulung itu adalah mempelai perempuan Tuhan. Kita tidak baca Wahyu 14 ayat 4 dan ayat yang kelima. Inti dari mempelai perempuan Tuhan. Dari bangsa Israel, mereka ditebus dari bumi, dari antara manusia, mereka menjadi persembahan sulung. Jadi kita bukan sekedar percaya selamat, harus alami pembaharuan, kelahiran baru oleh firman. Kalau orang Pentekosta, orang aliran, ada dua bentuk. Kalau di sini diajarkan ada dua bentuk kelahiran baru. Kelahiran baru yang pertama, kelahiran baru lewat baptisan air, Roma pasal yang ke-6. Yang kedua, kelahiran baru oleh firman, membaharui, ya, membaharui seluruh hidup kita ini. Saya lihat proses pembaharuan terjadi. Saya kalau kita menanggalkan paling sedikit ada 6 tabiat daging. Kalau setika kita lihat, saya buktikan ya, betul dah. Kita harus mengalami pembaharuan. Kalau pasal ketiga ayat yang 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan itu yang menurut caranya dunia. Ini kan cara dunia sekarang banyak masuk dalam gereja Tuhan, dipraktekkan dalam gereja Tuhan. Ya, caranya dunia, sistem dunia, teladan dunia. Wah, kalau nggak begitu nggak bisa. Pekerjaan Tuhan nggak bisa jalan. Kalau nggak begitu, dari mana kita dapat dana?
Saya di sini kalau pakai dana, pakai kolektor, pakai minggu iya, tapi nggak jamu pundi-pundi ada di kota. Pakai bebas studi iya, pakai kolektor. Ada kebaktian midstone, kebaktian rumah tangga, kebaktian seperti kemarin. Peneguhan nikah, kebaktian rumah tangga, kebaktian apa ulang tahun? 0% dari kolektor. Tidak pakai kolektor. Apalagi kita bikin fellowship KKR, kebaktian Natal. Coba itu aja kalau 200 orang 2 kali jalan kolektor saja berapa? Bisa dapat berapa saya? Karena Dayat mengatakan ya, orang yang memberitakan Injil hidup dari Injil betul. Mestinya saya senang betul. Bikin kebaktian ada kolektor. Pasti kolektornya ke pendeta. Bukan kemana? Siapa ada suka doi? Orang mati saja bisa bangkit kalau lihat doi. Apalagi saya mesti perlu doi. Tapi enggak, saya mengajar diri saya. Saya kaya bagaimana dengan doi. Betul Ustaz. Saya mulai di gereja lagi, saya amplop. Saya mulai di gereja pusat. Istri saya bilang, bahaya nih kalau ikut dari Bapak. Saya bilang, kalau mau ikut saya, jangan pernah berharap dari manusia. Di telepon, Om datang mau melayani, tiket disiapkan. Saya bilang, saya akan pergi kalau kita punya duit tiket. Kalau nyata lagi kita yang bikin. Saya tidak terima tiket. Begitu. Apa Anda perlu doi? Perlu. Tapi ada caranya Tuhan. Tapi tidak salah ya. Tidak salah sebut. Kalau ada acara pernikahan pakai jalan kolektor 2 kali atau 3 kali ekstra, itu tidak salah, itu kebijaksanaan malah. Ya. Saya kaya pakai kolektor berapa kali, 1, 2 kali, 3 kali, ada ekstra khusus, kolektor ekstra. Ya, ada apa lagi? Kolektor apa lagi? Yang mendadak itu, nah apa lagi? Boleh bikin macam-macam. Kolektor ini tak apa-apa. Pasti orang kasih, walaupun bersungut-sungut. Maka karena malu orang melihat, terpaksa kasih. Orang melihat, nanti dibuka 2 kali, nyana jalan dibuka. Jadi banyak malu, apa boleh buat. Barangkali kosong ke tangan, bisa masuk di kotak. Padahal tidak ada. Soalnya memang cuma ada saya 2 kali. Tahu-tahu 4 kali kolektor dari ada tamu. Ya Tuhan, Tuhan tahu hati saya. Mau memberi, Tuhan tahu kita cuma ada sedia 2 kali. Jadi Tuhan kalau kita berdusta ini nyala sengaja. Siapa bilang tak sengaja? Memang sengaja, setahunnya tidak ada kayak mau bikin haru. Gitu. Tapi tidak salah saya tidak menyalahkan, karena betul seorang pemberita Injil hidup dari Injil. Ya. Rasulullah lebih lagi, kalau kami sudah menaburkan yang rohani, apa salah kalau kami menuai yang jasmani? Kemudian kalau musim panen, saya datang di Kobong, kamu pasti ada di Kobong. Kayak gitu dong, apalagi panen cingke. Ini nanti bagi pastori, 2 ribu. Tidak salah, saudaraku. Saya sekali lagi mau bilang tidak salah. Saya bisa bilang begini, kamu tahu, kamu punya pohon cingke ini berbuah karena saya setiap hari berdoa. Apa berani demo? Tuan rumah bilang, kurang bertahu sama dia. Kalau dia bilang begitu, saya akan begini. Oke lah, sekarang pulang di rumah saya akan berdoa. Cinta ini tidak akan pernah berbuah lagi. Mau enggak? Enggak berhati dia. Oh iya, pendeta berapa pohon? Pendeta 5 pohon apa-apa. Begitu enak lah jadi pendeta. Coba saya jadi pendeta. Jadi malah datang di rumah pas ayam.
Florista di Pastori ini. Sudahlah kali itu. Besar-besar itu ayam kan. Pantun itu. Tapi juga nggak salah. Karena gembalanya juga Tuhan berkati usahanya di sawah, di ladang, usaha ternaknya, pekerjaan di kantor. Nah itu kan ada sahamnya gembala gitu. Jangan sudah pikir sudah punya kekayaan itu saudara sendiri. Di situ ada sahamnya gembala yang setiap hari berdoa. Tapi saya tidak bilang begitu. Ingat, saya cuma kasih tahu kan dikata oleh firman. Tapi saya tidak punya keinginan. Jangan ya, cuma jangan yang berpikir saya bicara ini karena supaya saudara bawa, enggak. Saya sama sekali enggak. Tuhan tahu hati saya. Kalau saya dusta, Tuhan tahu kalau hati saya dusta hari ini. Nah, saya bicara ini, bicara apa adanya. Nah, saya tahu saya dipelihara oleh Tuhan dari mana. Itu saja. Ya. Haleluya. Jadi Tuhan merindukan kita. Kita alami pembaharuan. Matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, tabiat duniawi, pikiran, tabiat duniawi. Coba kalau pendeta suka berpikir tabiat duniawi, nanti seperti yang tadi saya bilang, dengan musim panen dorang besok, ya besok kita tidak salah, tapi motivasinya waktu besok itu apa? Nah, karena saya lebih baik saya tidak besuk daripada kalau ada motivasi begitu kan, mau bikin berdosa saja. Ayo, Kolose 3 tadi. Karena itu matikanlah dalam dirimu ya segala sesuatu yang dunia, ya, yaitu percabulan, najisah, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, tamak, keserakahan yang sama dengan penyembahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ingat, tamak itu sejajar sama dengan penyembahan berhala. Yang sudah pikir keserakahan itu apa-apa, tapi susah payah kok. Kita yang sebanting tulang setengah mati, kita yang bekerja keras, enak aja gembala. Mesti tataman lah, mesti apa ini, pembangunan gereja, apalagi kalau sesinggung-singgung perpuluhan. Oh, gembala tahu baru panen, makanya dari podium datang berita bahwa perpuluhanmu. Semuanya itu, ya, semua itu mendatangkan murka Allah, ya, atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, ya, ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini. Semua itu, terus yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Terus jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau harus menanggalkan manusia lama, alami pembaruan. Ada 6 perbuatan daging dia tidak lakukan. Ada 6 sifat tabiat sudah disingkirkan. Tadi bicara tentang 6 perbuatan daging. Ya, dulu sebentar. Ada 6 perbuatan daging, karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, ke-6 penyembahan berhala. Ini perbuatan daging. Kemudian ayat yang ke-8, ini sifat tabiat daging. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, dan dusta. Ini sifat. Ada 6 praktek, 6 perbuatan daging yang harus ditinggalkan, karena itu semua meneladani dunia. Dan ada 6 sifat tabiat daging juga harus disingkirkan. Yang bisa menyingkirkan, yang memampukan, yang membuat kita bisa meninggalkan, Yakobus 1 ayat 18, harus mau mengalami kelahiran
oleh firman. Bagaimana kita mengalami kelahiran oleh firman? Seorang anak dilahirkan, dia dari mana asalnya? Dari mana? Sebelum lahir dia ada di mana? Dalam kandungan. Kalau kita mau mengalami kelahiran oleh firman, kita harus mau masukkan hidup kita dalam kandungan firman. Nanti orang bilang, oh iya gembala, pendeta atau om, kita mau. Gimana itu kandungan firman? Masukkan diri dalam kandungan firman itu artinya kita beri kesempatan firman itu menguasai mulai dari telapak kaki kita sampai di kepala. Efesus 6 mengatakan, kenakan kelengkapan senjata Allah. Di kaki ada kasut, di kepala ada ketopong, ada helm, di tangan ada perisai dan pedang iman. Saya tidak ada baju sirah, ada ikat pinggang. Kalau kita mengambil semua itu sama artinya kita masukkan hidup dalam kandungan firman. Pada saat di kelahiran, kita dilahirkan sebagai manusia baru. Kita sudah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya, ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Iya. Sudah lahir, ketika anak lahir, apa cukup? Enggak. Anak itu harus diasuh, dirawat, dan lain sebagainya. Dia bertumbuh. Gitu kita. Setelah kita mengalami kelahiran baru, pembaharuan oleh firman masih harus diteruskan, diperbaharui terus menerus sampai kapan? Sampai kita menerima kembali gambar teladan Allah yang sudah hilang. Kapan? Waktu di Taman Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Ketika makan dari tidak mentaati, tidak mengasihi Tuhan, ketika makan mereka tahu mereka telanjang, mereka kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan gambar dan teladan Allah. Sekarang kita diberi kesempatan mengalami pembaruan. Paling sedikit ada 6 perbuatan daging, kita harus disucikan. Ada 6 sifat tabiat daging, harus dikeluarkan. Kita terima pembaruan, dibaharui secara bertahap, sampai pada klimaksnya kita menerima gambar teladan Allah. Kalau itu sudah ada, itu artinya kita berhak untuk kembali ke Firdaus, kerajaan damai 1000 tahun. Itu Firdaus, itu Taman Eden. Prosesnya kita berada, ya, menantikan kedatangan Tuhan ini. Waktu Tuhan datang, dia tidak datang di bumi. Apalagi orang suka bangun gereja, katanya di Bukit Zaitun, di mana Tuhan terangkat, karena Tuhan akan datang kedua kali di sana. Enggak. Alkitab tidak bicara tentang kedatangan Tuhan itu di bumi. Enggak. Tuhan datang di awan-awan. Ada lagu lama, Tuhan datang di atas awan. Tuhan datang di atas awan. Nah itu. Di bumi, tidak di Manembo, tidak di Indonesia, tidak di Eropa, tidak di mana-mana. Dia datang di awan-awan. Orang mati dalam Tuhan dibangkitkan, yang hidup diubahkan, yang mati dibangkitkan dengan tubuh keubahan, yang hidup diubahkan dengan tubuh keubahan, diangkat. Karena itu tidak betul kalau pendeta bilang semua mesti mati. Ayat itu bilang diangkat di awan-awan untuk apa? Masuk pada pesta nikah anak domba Allah. Sesudah pesta nikah Wahyu 19, kerajaan damai 1000 tahun. Masih disebut 1000 tahun, itu artinya masih terbatas. Tapi sesudah 1000 tahun ada Yerusalem baru.
Di Yerusalem baru orang menyanyi satu kota tanpa malam, gitu. Tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu. 1000 tahun masih dibatasi. 1000 tahun kita memerintah bersama Kristus. Ya, tapi di Yerusalem baru itu adalah perhentian kekal selama-lamanya. Itu tujuan kita, itu kerajaan surga. Ya, itu kerajaan surga yang diajar oleh firman. Saya tidak mengajar saudara asal percaya selamat. Saya takut kalau semua berhenti di asal percaya selamat. Karena banyak orang percaya tidak selamat. Ya, banyak orang percaya tidak selamat. Ayat bilang, barang siapa percaya dia diselamatkan. Betul. Tapi kalau orang percaya hidup dalam dosa, orang percaya tidak bertobat, bagaimana mau selamat? Waktu Yesus datang mengambil alih tugas Yohanes, pertama kali Tuhan bilang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa itu bertobat? Bertobat itu berhenti berbuat dosa, kembali serahkan diri kepada Allah, melakukan kehendak Allah, metanoia. Kalau bahasa di sana bilang metanoia, suatu perubahan. Ya, dia cuma sekedar selamat. Kalau cuma sekedar selamat, kalau cuma sekedar percaya boleh. Tapi apakah orang percaya itu tidak lagi berbuat dosa? Apakah orang percaya itu mengalami ini? Kolose 3:5 sudah menanggalkan tabiat duniawinya. Nah, percaya selamat iya, tapi masih ada lanjutan. Percaya selamat, kita percaya di bumi kan, selamatnya di sana. Itu selamat hidup kekal. Sekarang kita percaya selamatnya di sana. Jadi percaya selamatnya di sini. Bagaimana kita dari percaya mau sampai ke sini? Ada proses. Jadi jangan mengkerdilkan firman, jangan firman Allah pikir cuma satu ayat. Percaya barang siapa berseru namamu dia selamat, barang siapa percaya dia selamat. Selamatnya ini diterangkan oleh ayat yang lain. Untuk kamu selamat, Rasulullah SAW, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Bertanding, berjuang, berperang. Apa yang kita mesti perangi? Dosa, kejahatan, ketidaktaatan, pelanggaran. Enak kalau cuma percaya selamat. Benar, tapi tidak begitu. Ya, saya tidak ingin menipu saudara. Karena setiap perkataan, saya berusaha setiap perkataan itu harus alkitabiah, dari firman, bukan dari logika. Tidak. Kita harus berjuang. Dari orang percaya itu harus berhenti berbuat dosa. Orang percaya harus mengalami kelahiran oleh firman. Proses praktek mengalami kelahiran oleh firman, yang pertama adalah kita harus menanggalkan tabiat manusia lama. Apa itu tabiat manusia lama? Tadi Kolose 3:5 ada 6 perbuatan daging yang harus ditanggalkan. Ada 6 sifat tabiat daging yang harus dibuang. Alami pembaruan, sudah menjadi baru, belum cukup. Tahap dibaharui sampai kita terima gambar teladan Allah. Itu hidup yang layak berada di Firdaus. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Jadi carang yang belum berbuah, tidak berbuah tidak dipotong, tapi diangkat oleh Tuhan ya. Haleluya. Cuma di sini dengarkan, perhatikan. Yang
yang kesekian kali kita dengarkan, dan ini juga belum selesai. Haleluya. Selama kita masih mau melekat, Yohanes 15 ayat 4, selama kita mau melekat kepada Dia, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, kita ada kesempatan untuk berbuah. Berbuah pun ada tahapan. Berbuah banyak, berbuah tetap, baru berbuah sempurna. Kalau berbuah banyak itu bagus, tapi belum apa-apa, ya, belum apa-apa itu buah banyak. Saat ini 214 nyanyian rohani, saat ini, saat indah aku memuji dan menyembah. G. Ku rasakan
seharusnya disingkirkan dari hadapanmu, tapi tangan kemurahan yang terulur justru mengangkat kami, Tuhan, mempertahankan kami tetap di dalam Dikau, Tuhan, untuk kami kembali hidup dalam semua rencana dan kehendak-Mu. Kami kembali boleh alami kuasa-Mu, kuasa penyucian, kuasa pembaharuan yang akan menjadikan hidup kami dirubah, Tuhan, menjadi kehidupan yang berhasil dalam pengikutan pelayanan, menjadi kehidupan yang berbuah-buah, bukan saja sekedar berbuah banyak, tapi berbuah tetap untuk sampai kepada buah yang matang. Terima kasih begitu besarnya Engkau memperhatikan kami, uluran tangan mengerjakan jamaah, mengerjakan kelepasan, mengerjakan pemulihan, mengerjakan pengangkatan atas setiap pribadi, setiap nikah dan rumah tangga kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Jika tanpa kasih karunia-Mu, maka apapun yang kami kerjakan, apapun keberhasilan, semua akan sia-sia. Dengan kasih karunia kami ditarik, diangkat, ditarik, dibawa dekat, dan makin hari makin dekat, untuk kami nanti merasakan keakraban dalam persekutuan kami dengan Engkau, sebagaimana Henokh yang bergaul karib dengan Engkau, kemudian Henokh dirayupkan oleh Tuhan. Inilah yang Engkau sedang kerjakan, dan Engkau rindu kami alami, Tuhan. Ada keubatan, ada pembaharuan, Tuhan. Di dalam kami tidak hidup bertahan kepada tabiat manusia lama yang pada akhirnya hanya harus dibinasakan. Tapi Tuhan rindu ada keubatan, ada pembaharuan dari firman yang kami terima, Tuhan. Engkau menolong lewat Roh Kudus-Mu untuk menambahkan pengertian pengenalan kami, Tuhan. Engkau menolong kami, Tuhan, untuk setiap firman yang menjadi iman, kami dimampukan untuk melakukannya. Engkau juga memberkati lanjutan pemberitaan firman dalam ibadah yang akan datang. Biar oleh kemurahan-Mu, kuasa, kekuatan dan keajaiban firman-Mu akan menjadi nyata di dalam kami semua, di dalam apapun keadaan kami, pergumulan kami. Tuhan, Engkau berkuasa untuk melakukan global yang mustahil menjadi tidak mustahil. Engkau berkuasa, Tuhan, untuk mengadakan dari apa yang tidak ada menjadi ada, karena Engkau adalah firman yang hidup. Kami percaya kepada firman hidup itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan-pekerjaan-Mu pada pelayan kami hari akan datang, pada sekolah minggu sesudah ini. Kami berkati kami semua, sidang jemaat, saudara-saudara dari manapun sudah datang berkumpul bersama beribadah. Tuhan memberikan kami, memberkati, menolong dalam semua keadaan yang hadapi. Tuhan yang memberkati setiap rencana pekerjaan dan usaha. Tuhan yang mengaruniakan pemberian, yang memberi kemuliaan dari apa yang kita kerjakan. Tuhan yang menjauhkan segala kutuk-kutuk dosa. Tuhan yang merubah kutuk itu menjadi berkat, merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Karena itu, biar hati kita tetap tertuju kepada Dia. Tuhan juga menolong, menjaga, memulihkan mereka yang ada dalam keadaan lemah karena sakit. Ada di antara kami itu di rumah, ulurkan tangan-Mu, Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan. Gangguan pekerjaan, kuasa kegelapan roh jahat, sakit penyakit, kami dengan kuasa darah Tuhan kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Oleh bilur bukan disembuhkan, Engkau Tuhan kesehatan kami, Tuhan kesembuhan kami. Ibu-ibu yang hamil juga Tuhan, kalau mereka yang hadir maupun yang tidak hadir, Engkau memelihara kandungan mereka bertumbuh dengan sehat, kuat dan sempurna sampai kepada proses kelahiran nanti. Tuhan berkati segala bentuk persembahan dan pengorbanan. Berkati perjalanan pulang jauh atau dekat, berjalan kaki menggunakan kendaraan tiba dengan selamat. Berkati keluarga yang baru, keluarga pengimanan kasih dalam pergumulan mereka, jalani hidup yang baru dalam keluarga, dalam nikah mereka. Tuntun supaya tetap berada di dalam kebenaran, jauhkan dari segala perbuatan yang tidak benar. Berkati dua rumpun keluarga,
keluarga besar bagaimana Tuhan, keluarga besar Kasih Kusuma. Berkati semuanya, tidak seorang pun yang Tuhan lewatkan dari antara kami, menikmati sukacita dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Terimalah segala berkat kasih karunia dan rahmat damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan tetap menyertai, menolong, melindungi, memelihara, menyelamatkan kehidupan kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama